وكرم على هذا النبي الكريم وعلى نبينا المصطفى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا سيدي يا أبتي يا رسول الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا، رضينا بالله ربا وبالإسلام نبي محمد نبيا ورسولا بالقرآن حكما وإماما، بالكعبة قبلة المؤمنين إخوانا. اللهم أنت السلام منك السلام وعليك يعود السلام. حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار سلام تبارك ونعمت عليك يا ذا الجلال والإكرام. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengurus Masjid Nurul Huda beserta unsur, kemudian hadirin wal hadirat, para remaja yang insyaallah akan merutinkan mengistiqomahkan mengikuti kegiatan i'tikaf sampai malam terakhir Ramadan. Kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu amaliyah mengikuti petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau contohkan selama bulan suci Ramadan, yaitu melaksanakan aktivitas i'tikaf. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu kesempatan mengomentari penjelaan oleh Sayyidah Aisyah pada saat itu, ketika Sayyidah Aisyah mengatakan begini kepada baginda Rasulullah ketika beliau mendapati baginda Rasulullah yang ibadahnya luar biasa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bukankah dosamu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diampuni sebelum dan sesudah? Ya, bukankah dosamu sebelum dan sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala?" Bukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pernyataan dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ini. Kata baginda Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura." Baginda Rasulullah SAW itu ingin dipandang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua bangun di tengah pagi seperti ini ya. Orang sedang tidur, orang sedang enak-enaknya berpelukan dengan bantal. Kita semua bangun, cuci muka, berwudu, kemudian mendengarkan kajian dan juga dengan i'tikaf. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Mereka menjauhkan lambung mereka dari tempat tidur untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh niat baik kita ini menjadi asbab dipermudah segala urusan kita di atas dunia, dan nantinya menjadi asbab dipermudahnya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Apabila Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba membahas seputar tentang hakikat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki ini luas sekali. Apabila Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masalah harta benda saja. Sejatinya seluruh yang kita miliki pada dasarnya merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sakit, kemudian ada orang yang sehat. Orang yang sakit di satu sisi dalam pandangannya itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi itu menjadi keuntungan bagi orang lain. Ada orang yang sakit kemudian berobat ke dokter, tersebab dia sakit, dokternya dapat duitnya. Ya. Jadi di satu sisi ujian daripada Allah untuk yang pesakitnya, di sisi lain ada rezeki orang lain tersebab apa yang Allah tentukan tersebut. Ya, ada yang misalnya tahajud malam hari ini, besok pagi tumbang, dibawa ke klinik, berobat. Nah misalnya, tersebab dia tumbang tersebut, sakit tersebut, ada rezeki orang lain yang Allah titipkan di situ. Ada anak yang tidak bisa mengenal tulis baca, tidak pandai cara berhitung, kemudian diajarkan oleh orang lain, tersebab tak pandai tersebut, maka lahirlah sosok seorang guru. Ada dalam suatu masjid
orang sulit baca Quran, payah untuk menjadi imam, ditunjuk imam masjidnya. Nah, atas sebab hal itu atau melalui itu Allah tentukan rezeki seseorang. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, rezeki ini luas. Maka nanti ada rezeki itu yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan dengan sudah ditetapkan. Ada yang dijanjikan, ada yang diperoleh melalui ikhtiar. Nah, rezeki ini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala tentunya ada kaitannya langsung dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi bagi Rasulullah mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, tafarraq li'ibadati." Wahai anak Adam, beribadah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau malas-malas untuk beribadah kepada Allah. Orang lain tidur, engkau bangun beribadah kepada Allah. Orang lain sedang asik-asiknya menikmati mimpinya, kita bangun untuk melaksanakan i'tikaf, mengerjakan salat subuh berjamaah. Orang lain sedang bersama istrinya di rumah, kemudian dia bangun, dia kemudian kerjakan salat subuh atau sebelum salat subuh dia kerjakan berbagai macam amaliyah-amaliyah. Ya, maka kata Allah dalam hadis qudsi ini, tafarraq li'ibadati. Kalau engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan dipaksakan. Bukan karena asbab tertentu. Nah, ini janji Allah. Kata Allah, wahai anak Adam, beribadahlah kepadaku, fa'amla'u qalbaka ghinan. Orang yang beribadah kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, hatinya Allah akan cukupkan. Allah kuat hatinya untuk merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Allah kayakan hatinya. Hatinya menjadi lembut. Allah tenangkan jiwanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala pada orang yang ahli ibadah. Maka orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungannya baik dengan Allah Subhanahu wa taala, hatinya menjadi kaya oleh Allah. Menjadi tenang, tentram. Akar permasalahan kita itu rata-rata biasanya pikiran dan hati. Pikiran yang buat kita stres membatin di jiwa. Ini. Nah, Allah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang ibadahnya bagus, hubungan dengan Allahnya baik, fa'amla'u qalbaka ghinan, maka hatinya itu Allah akan cukupkan. Allah kayakan dirinya. Di saat hati orang sempit, ketika hati orang sempit, selapang-lapangnya dunia ini, dia rasakan indah bulan. Sementara ada orang yang ahli ibadah, tinggal di tempat yang sempit, dari pintu belakang nampak pintu depan, dari pintu depan tampak pintu belakang. Tapi hati nuraninya tenang, hati nuraninya kaya. Kenapa? Karena ibadahnya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat Nabi itu tak pernah berkeluh kesah, tidak pernah sedih dengan kehidupan mereka yang mereka jalani. Kenapa? Karena ibadah mereka itu membentengi hati mereka untuk tidak menerima terhadap qada yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Yang kedua, wa amla'u yadaika, kemudian rizqan. Kemudian kata Nabi Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, Allah SWT menyampaikan, akan aku berikan pada tanganmu rezeki yang banyak. Allah berikan kecukupan rezeki. Amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Maka Allah akan berikan rezeki kepada ahli ibadah. Maka orang ibadah ini, itu Allah SWT akan tentukan, Allah akan urus masalahnya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah menjadi walinya, Allah menjadi penanggung jawabnya di atas dunia ini. Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Kalau Allah bisa menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang,
terang tiba-tiba mendung, mendung tiba-tiba hujan, mendung tiba-tiba tidak hujan. Maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur kehidupan kita di atas dunia ini. Karena yang menjadi wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Wali siswa, wali murid. Nah, ini adalah orang yang bertanggung jawab langsung terhadap anaknya. Tanda tangannya itu berlaku. Kalau anaknya bermasalah di sekolah, maka orang tuanya ini akan berbicara dengan pihak sekolah, selesai masalah anaknya. Karena ada yang bertanggung jawab terhadap masalah yang dimunculkan di anaknya. Dan di atas dunia ini wali kita Allah. Ketika kita menyerahkan seutuhnya kepada Allah dan kita yakini betul bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai wali kita, selesai sudah masalah kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah yang menjadi pemimpin kita di atas dunia. Allah menjadi wali kita di atas dunia dan di akhirat nanti. Ya kita menyerahkan seutuhnya kepada Allah. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati. Masuk sini masuk. Dulu engkau di atas dunia mati-matian. Dulu engkau di atas dunia orang tidur engkau bangun. Dulu engkau di atas dunia ikut pengajian ngantuk-ngantuk. Sini masuk surga kata Allah. Dulu engkau ikut pengajian bersandar-sandar karena sakitnya bagian belakangmu. Dulu engkau pegang bagian perutmu ketika mendengarkan kajian karena memang pada saat itu engkau masuk angin, tapi engkau bertahan untuk mendengarkan kajian. Sini masuk pada surga. Masuk. Nah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan dari amal soleh dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan di atasnya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang telah beriman kepada Allah. Berilah kabar gembira kepada orang yang beribadah kepada Allah. Alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ke atas mereka Allah berikan balasan yang besar sekali, yang agung. Apa itu? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan orang-orang yang telah beriman kepada Allah dan melakukan berbagai macam amal kebajikan. Ulaika hum khairul bariyah. Tempat mereka itu tempat yang terbaik di sisi Allah. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Tempatnya itu surga. Surga itu kalau sudah masuk selama-lamanya di dalamnya. Masuk dalam surganya Allah. Masuklah ke Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu 'anhum wa radu 'an. Dzalika liman khashiya rabbah. Allah ridha kepada mereka. Ya sudah, kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi masuk surga sekeluarga. Di situ ada orang tuanya, ada anaknya, ada pula menantunya di situ. Ngumpullah di surga tersebut. Itu bahagianya tak terkira. Bapak Ibu betul Subhanahu wa taala. Ini misalnya nih, yang ananda remaja ini, ternyata si fulan ketemu dengan si fulan sebelahnya, sama-sama di surga. Lagi minum, lagi nongkrong di kafenya ada di surga itu. Dulu ngantuk-ngantuk sampai dengar kajian. Kemudian ketika masuk dalam surga, dulu kau yang ngantuk itu ya, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu tuh geng-geng yang ahli surga dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa itu. Apa benar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuba'ni," dan janganlah engkau malas-malasan untuk beribadah. Jangan engkau turunkan rasa malasmu. Bangun. Kalau engkau malas beribadah kepada Allah, engkau jauhkan Allah, engkau tak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini janji Allah. Kalau engkau malas ibadah, maka yang buruk itu dapat. Apa yang buruk itu? Dua Allah berikan kepadanya. Fa'amla'u qalbaka faqran. Allah akan berikan hatinya itu hati yang sempit. Allah jadikan hatinya sempit. Mati-matian yang dia kerja dari pagi sampai sore. Mati-matian dia pergi pagi tak pulang-pulang. Tapi tidak lain tidak bukan yang dia boleh adalah sesuatu yang terkadarkan. Ini dia. Jadi orang yang malas beribadah,
itu Allah akan sempitkan hatinya. Enggak tahu Ustaz, saya tengok kaya deh. Yang Allah sempitkan itu bukan penglihatan kita terhadap harta yang dia miliki, tapi hati nuraninya Allah sempitkan. Apa yang kemudian menjadi? Dia gelisah, dia tak tenang. Bapak ibu ketika ketemu ke bantal dengan kepala langsung tidur, dia tidak. Ketika ketemu bantal dengan kepala, yang dia pikirkan esok hari bagaimana perusahaannya untuk tetap unggul. Bagaimana dia memikirkan karyawan-karyawannya itu. Bagaimana dia memikirkan permasalahan-permasalahan di kantor atau instansinya. Bapak ibu bisa makan enak, nasi pakai teh saja udah cukup, kenyang sudah. Dia makan nasi pakai daging, makan nasi pakai daging pun itu tak boleh banyak. Kalau banyak tensinya naik. Bapak ibu bebas makan apa saja, dia udah dilarang makannya. Ya, tak boleh makan garam, tak boleh makan gula, tak boleh makan cabai. Bapak ibu makannya santai aja, makan semua. Allah sempitkan hati nuraninya. Allah payahkan hidupnya atau baik. Payah dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaznya tak ada seorang ustaz, ngaji nggak ada, ketika nggak ada, tapi kaya kok. Itu istidraj namanya. Istidraj itu artinya siksaan yang dicicil, dibiarkan sama Allah tuh. Ada anak kecil yang manjat di atas pohon kelapa, maknya turun dan maknya nengok dia. Ya, ada anaknya yang main motor dekat pinggir sungai, kemudian maknya keluar. Atau anak-anak yang ada di atas pohon kelapa, maknya keluar, dia nengok, kata mak. Maknya nyuruh begini, naik lagi nak, atau gas lagi motor tuh, lanjutkan. Seberangi sungai tersebut tanpa melewati jembatan. Itu maknya nyuruh atau nyuruh berhenti? Maknya nyuruh nak naik lagi, maknya nyuruh naik atau nyuruh turun? Ya, coba maknya nyuruh naik atau nyuruh turun itu? Nak gaskan lagi motor, seberangilah sungai tersebut tanpa jembatan. Itu maknya nyuruh matikan motor atau anaknya lanjut? Matikan motornya, turun maksudnya. Jadi begitu Allah kumpulkan, langsung dihajar orang. Itu namanya istidraj. Ada yang dicicil, ada yang langsung dihajar. Banyak orang-orang sebelumnya yang kaya kemudian meninggal dalam keadaan kondisi mengenaskan. Qaun, Fir'aun, itu kan mengenaskan. Baik, meninggal dunia tidak diterima bumi, meninggal dunia hartanya kemudian ditelan oleh bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang malas beribadah kepada Allah hatinya sempit. Kalau mau hati lapang ibadah sama Allah, karena yang ngatur hidup kita ini Allah, yang ngatur rezeki kita ini Allah, yang menenteramkan kita ini Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang menenteramkan kita itu Allah, bukan handphone. Handphone itu bahagian saat saja. Anak-anak ada yang main handphone, kemudian buka YouTube, main game dan sebagainya, itu tenangnya sebentar aja. Kalau kata, ya kan, dibukanya Mobile Legends. Ya kan? Kalau menangnya kalau kata, nah itu dia. Itu kebahagiaan yang saat saja. Kebahagiaan yang seutuhnya itu adalah dengan hidup bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amlahu yadaika syughlan. Kemudian Allah bubuhkan pada tangannya. Allah buat dia jadi sibuk. Sibuk dia kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada orang yang tak sibuk, ibadahnya dia jaga, terpenuhi juga hidupnya. Ada orang yang kerjanya separuh waktu saja, Allah cukupkan juga hidupnya. Sehat anak-anaknya, sekolah anaknya. Kita mati-matian dari pagi sampai sore, anak kita sekolah, tapi yang lebih sukses anak dia. Kenapa? Karena kita menyerahkan kepada Allah, ibadah kita jaga betul dengan Allah. Maka orang yang malas beribadah kepada Allah, tak mau beribadah kepada Allah, tangannya itu akan diberikan dengan kesibukan-kesibukan yang kemudian dia semakin lalai untuk dengan Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dia mencoba untuk melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan lupakan dia. Selesai sudah masalahnya, habis. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsi, bahwasanya ada kaitannya langsung terhadap rezeki kita itu dengan menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rezeki ini ada yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
baik manusia ataupun seluruh makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menentukan kadar rezekinya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Kefa, kemudian ada ikhwanya di situ. Datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Yang datang tuh nyamuk. Kenapa cicak nggak dikasih sayap? Jadi ketika nyamuk itu lewat, dia bisa ngejar cicaknya. Hidup nggak cicak di dinding? Hidup. Maka dinyanyikan cicak-cicak di dinding. Padahal diam-diam aja merayap. Nyamuk itu tiba-tiba datang. Kenyang nggak cicaknya? Kenyang. Ayam yang mengais-ngais tanah, emang tahu di situ ada cacingnya? Hidup nggak ayam tersebut? Hidup, gemuk, sehat, gemoy ayamnya. Pagi-pagi berkokok, ya, ayamnya. Mengais-ngais dia, tak tahu dia. Di situ adakah makanan dan rezeki yang Allah berikan? Tapi Allah sudah sebutkan, wa ma min dabbatin illa Allah rizquha. Allah sudah tentukan rezeki kadarnya kepada seluruh makhluk di atas dunia ini, termasuk kita. Jadi masalah rezeki ini yang sudah Allah tetapkan ini tak usah sibuk untuk mengaturnya. Biarlah Allah bekerja dengan qadarnya. Yataballahu maqadirul khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi 50 alf sana. Qada kita itu sudah ditentukan oleh Allah 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Yang kita jalani ini disebut dengan takdir. Ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Ya kan? Jalan takdir. Nih, yang Ananda datang ke sini nih, yang remaja-remaja datang ke sini duduk bersamaan, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana. Bertemu antar teman. Siapa yang mempertemukan itu? Nah, Allah. Di antara kalian ini 246 orang ini, ada nggak teman kalian yang lainnya? Ada nggak? Tak ada lagi dunianya. 246 ini saja. Ada kan? Tapi Allah tak izinkannya. Cuma berenam inilah yang bertemu. Itu sebelumnya tertulis di Lauhul Mahfuz, dan ditulis sama Allah bahwa pada tanggal sekian, pukul sekian, si fulan bertemu di majlis ta'lim Masjid Nurul Huda. Pada saat itu ada temannya yang mengantuk. Nah, itu dia. Ada tertulis semua di situ. Ada yang pakai baju kuning, putih, hitam, merah, biru misalnya. Itu ditentukan sama Allah. Ya, tentukan sama Allah. Nah, kita hanya menjadi takdirnya. Menjadi takdir itu nggak usah ngatur takdirnya. Jangan pernah coba atur Tuhan. Doa boleh, ngatur Tuhan itu nggak boleh, ngatur Allah itu nggak boleh. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah. Hai manusia yang butuh Allah itu kamu. Kalau kita yang butuh jangan kita atur. Bapak ibu kemajikan misalnya, ada pembantu yang kemudian dipekerjakan oleh majikannya. Nah, kalau pembantu tersebut membangkang terhadap majikannya, kerjanya lama atau sebentar? Sebentar, sehari langsung dipecat itu. Tak keluar gaji sebulan. Itu dia, jangan mencoba untuk mengatur Allah. Kita hanya menjalani apa yang sudah Allah tentukan. Qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Apa yang sudah Allah tentukan itu yang akan terjadi sesuai dengan kadarnya. Maka rezeki yang sudah diatur tak usah sibuk-sibuk, biar aja. Kalau rezeki kita habis, metong, mati. Kalau rezeki habis mati, kalau tak habis tak mati. Ada orang yang masuk rumah sakit koma berbulan-bulan,
Yang tak koma yang mati. Yang koma tak mati. Saya ketemu nenek lah usia sekitar 80 tahun. Karena keluarganya minta diruqyah. Yang meninggal dunia bukan neneknya, nenek yang lain. Ya, karena memang belum habis rezekinya. Ya kan? Ada remaja yang sehat walafiat, bawa motor sedikit kencang 300 km per jam. Ya, bawa kencang motornya. Ada juga yang kencang tak mati. Nah, dia tak kencang cuma 80 km atau 60 sampai 80 km. Nabraknya sedikit aja, meninggal. Ada yang kecepatannya mengerikan, pembalap itu kecepatannya kan mengerikan, tapi tak mati sampai ke garis finish. Iya, nggak balapan, cuma lewat di jalan raya ya, 60 km per jam. Dia meninggal. Kenapa? Karena rezekinya udah habis. Maka jangan pernah takut dengan rezeki yang sudah ditetapkan sama Allah. Kalau sudah habis yang ditetapkan itu sudah habis sudah. Orang kaya mati, yang miskin mati, yang ngaji mati, tak ngaji mati. Orang tua mati, anak muda mati, remaja mati, ustaz tidak mati. Ya kan? Nah, ada yang bersiap mati-mati, tak bersiap mati-mati. Tak pandang umur, tak pandang usia, tak pandang muda, tak pandang tua, tak pandang kecil, tak pandang besar. Kalau sudah habis, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ah. Kalau sudah masanya datang, tak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Wala yasta'khir. Kemudian ada rezeki itu yang dijanjikan sama Allah. Ada rezeki yang kemudian dijanjikan sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa dengan Allah, orang yang menjalankan ketaatannya kepada Allah, itu Allah akan janjikan kebaikan ke atasnya. Salah satunya masalahnya itu akan diselesaikan, rezekinya akan diatur. Jadi ada yang diatur, yang dijanjikan sama Allah rezeki ini. Maka kita coba, yang pertama kita nggak tahu sama sekali, biarkan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua ini, gimana caranya? Jalin ketaatan kita kepada Allah. Baca Quran, sedekah, ngaji, sholawat, istighfar, ngonten, gitu kan? Main game Islami ada? Nggak ada. Nggak ada. Itu dia. Maka jalin ini, perkuat garis ini, pertajam hubungan kita dengan Allah. Kenapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Masalah dia itu menjadi masalah Allah. Satu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya dia atur sama Allah. Orang lain pasti rezeki, dia tiba-tiba datang rezekinya dari jalan yang tidak disangka, dijanjikan sama Allah. Ada rezeki itu yang kemudian mesti ada ikhtiarnya. Kalau tak, harus ada ikhtiarnya. Bapak Ibu nengok rambutan di atas pohon, cuma nengok aja, ya Allah, gitu kan? Dapat atau tidak rambutannya? Hanya dengan menengok. Dan itu pun pohon tetangga. Bisa nggak? Dapat nggak? Nggak, harus ada dijemput dengan ikhtiarnya. Datang ke rumah tetangganya, Bu, tadi malam saya bermimpi rambutan tersebut jatuh dekat rumah saya. Boleh nggak minta, Bu? Kata ibunya, ambil dengan pohon-pohonnya. Alhamdulillah, Rabbil. Ada yang dijemput. Nih, ada minum di sini. Kalau saya pengen hilang dahaga saya hanya berdoa, ya Allah, hilangkan dahaga hamba. Gerakkan gelas tersebut dengan cara ya Allah. Bergerak ada yang gitu. Enggak, saya mesti ambil. Kemudian apa yang dilakukan? Dibuka. Bismillah. Minum. Air putih. Ya. Nah ini yang dijemput rezeki yang diperoleh karena adanya ikhtiar kita.
tiga ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh kita bersama. Ada rezeki itu yang sudah ditetapkan sama Allah. Tahu saya sibuk ngatur biar aja. Anak kita sekolahkan, berharap jadi orang terpandang. Tiba-tiba berhenti sekolah. Ada orang tua mati-matian untuk mengatur karir anaknya macam-macam pula betulnya. Ada anak orang tuanya biasa saja menyekolahkannya. Anaknya tiba-tiba dapat beasiswa. Dia mencoba untuk mengatur, tak bisa. Karena itu sudah menjadi ketentuan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bisa lakukan ini. Rezeki kita itu bisa dijamin sama Allah kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ada masanya kita mesti ikhtiar sempurna. Setelah itu baru kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa bersyukur. Karena orang bersyukur ini rezekinya akan dilebihkan sama Allah dengan orang yang kufur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang bersyukur nih akan dilebihkan dibandingkan orang yang kufur. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Salatullah salamullah. Berarti yang salawat ini yang hafal berarti. Ini kita baguskan. Salatullah salamullah. Baguskan suaranya. Salatullah salamullah ala yasin salatullah salamullah. Hancur. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan dengan tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.